Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenke sedang mempersiapkan langkah antisipasi masuknya barang dari Cina yang terimbas tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Ascolani mengatakan modus itu telah terlihat di Eropa, di mana Cina menyiasati pengiriman barang yang tidak bisa langsung masuk ke Amerika Serikat dengan menyisir wilayah-wilayah lain. Mengantisipasi hal itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai aturan untuk menekan banjirnya barang masuk dari Cina. Ascolani menjelaskan pihaknya memiliki kebijakan bea masuk anti-dumping atau BMTP. Dalam hal ini, bea cukai hanya bersifat eksekusi, sementara kebijakannya diatur oleh kementerian atau lembaga terkait. Sesuai dengan mekanisme, kata Ascolani, Kementerian Keuangan akan melaporkan outlook anggaran kepada DPR pada laporan semester di pertengahan tahun nanti. Sebagai catatan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp77,5 triliun pada Maret 2025, setara 25,6% dari target APBN. Penerimaan dari bea masuk mencapai Rp11,3 triliun, terkontraksi 5,8% secara tahunan atau year on year. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya impor beras serta komoditas lain seperti gula dan kendaraan bermotor. Peningkatan utilisasi Free Trade Agreement atau FTA sehingga tarif efektif turun 1,39% pada tahun 2024 menjadi 1,29% pada tahun 2025. Selanjutnya, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp8,8 triliun, tumbuh signifikan 110,6%. Dari sisi cukai, penerimaan tercatat sebesar Rp57,4 triliun atau tumbuh 5,3% secara tahunan. Stakeholder, baik itu misalnya Kemdak, Kemenperin, baik itu BPOM, baik kesehatan atau institusi lain. Nah, regulasi inilah yang tentunya perlu juga direview untuk kemudian ini sangat sejalan dengan kebijakan antisipasi pemerintah terhadap efek daripada perang tarif. Pemerintah juga sudah melihat potensi untuk membuat deregulasi, Pak, Bapak Ibu sekalian, yang juga lagi tahap review oleh pemerintah yang sempat ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan tentunya apapun kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi daripada kebijakan itu akan kami lakukan, termasuk juga concern dari Bapak Ibu sekalian mengenai pemasukan barang dari Cina, yang kita tahu kalau dia nggak bisa masuk ke Amerika, dia bisa masuk ke wilayah-wilayah lain, yang mungkin dalam 1-2 hari ini kalau Bapak Ibu sekalian baca, mereka barang Cina itu sudah banyak juga masuk ke Eropa. Nah, Indonesia tentunya dari pemerintah lagi menyiapkan bagaimana treatment medisnya, antisipasinya. Kita tahu kita punya bea masuk anti-dumping atau BMTP dimungkinkan, yang ininya tentunya disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi antisipasi dari pelarian pemasukan barang-barang yang sebelumnya ke Amerika, kalau pindah sampai pun even ke Indonesia. Nah, di sisi lain tentunya itu dari sisi regulasi, dan kami siap untuk tentunya melaksanakan, tetapi dalam beberapa aspek kami juga dari Bea dan Cukai memberikan masukan kepada pimpinan dan juga KL, kebijakan-kebijakan yang harusnya terus diperbaikin ke depan, sehingga pengalaman kami, evaluasi kami di lapangan itu menjadi pemasukan untuk bahan perbaikan kebijakan, even dari teman-teman sekalian di kementerian lembaga. Jadi itu Bapak sekalian, dan dengan kebijakan itu tadi Pak Andreas juga menyampaikan, insya Allah dengan pencapaian penerimaan sampai dengan bulan Maret ini yang 25%, kami harapkan dan kami upayakan target di APBN itu bisa dicapai yang tadi, dan nanti mungkin Bapak sekalian sesuai dengan mekanisme tentunya outlook daripada pencapaian penerimaan dari bea cukai khususnya dan APBN pada umumnya akan disampaikan oleh pemerintah di laporan semester 1 yang nanti akan disampaikan di bulan Juli, yang akan lebih update dan lebih komprehensif.